Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 6 akan membahas tentang cedera tendon flexor. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Afria Ayu, NIM 003. Ya, saya Gloria Christian Putra, NIM 019. Perkenalkan, saya Rita Tiana, NIM 038. Salmani Saurahmah, NIM 041. Perkenalkan, nama saya Uki Isiko Dalekutasari dengan NIM P272 280 180 52. Apakah kalian masih ingat tentang struktur anatomi Wilson? Salah satu struktur anatomi penyusun tangan yaitu tendon. Selanjutnya kita akan membahas tentang tendon. Tendon merupakan tali fibrosa jaringan ikat yang bersambung dengan selaput otot dan melekat otot ke tulang atau tulang rawan. Nah, selanjutnya otot berkontraksi, kemudian tendon akan menarik tulang dan menggerakkan. Di sini ada gambar tangan. Yang pertama itu jari satu. Jari satu itu terdapat satu tendon flexor, yaitu flexor pollicis longus. Yang kedua, dari kedua sampai kelima itu terdapat dua tendon flexor. Yang pertama flexor digitorum profundus dan flexor digitorum superficialis. Selanjutnya kita masuk ke zona tendon flexor. Yang pertama, zona 1. Zona trauma avulsi. Flexor digitorum profundus di antara insersio flexor digitorum superficialis di medial palang menuju insersio flexor digitorum profundus di distal palang. Yang kedua, zona 2, no man's land di antara caput metakarpal hingga insersio dari flexor digitorum superficialis di pertengahan palang medial. Selanjutnya zona 3, lipatan palmar distal di antara ligamentum carpal transversal dengan sisi distal dari canalis carpi proximal. Yang keempat, ligamentum carpalis transversum terletak di dalam canalis carpalis. Yang terakhir, zona 5, proximal dorsal canalis carpalis pada bagian anterbrachium. Selanjutnya itu ada klasifikasi cedera tendon flexor. Itu ada dua, yaitu cedera akut sama cedera kronis. Perbedaannya adalah cedera akut itu cedera yang terjadi ketika latihan. Itu gejalanya itu yang pertama ada nyeri mendadak, yaitu saat latihan. Yang kedua bengkak. Yang ketiga penurunan ROM jika terjadi pada sendi. Yang keempat itu kelemahan otot tanpa abnormalitas pada sendi atau tulang pada kasus dislokasi atau fraktur. Untuk yang cedera kronik itu adalah cedera berulang akibat dari overuse ataupun penyembuhan yang tidak sempurna dari cedera akut. Itu gejalanya ada bengkak, yang kedua ada nyeri ketika berlatih, dan yang ketiga nyeri tubuh ketika istirahat latihan. Selanjutnya itu ada proses penyembuhan pada rekonstruksi tendon. Itu ada 3 fase, yaitu fase inflamasi itu 3-5 hari pertama pasca operasi. Yang kedua fase reparasi itu produksi kolagen sejak hari kelima sampai 3-6 minggu. Yang ketiga itu fase remodeling, itu antara 6-9 bulan. Contoh cedera tendon flexor itu ada Malesinger, yaitu kondisi cedera yang mengakibatkan ujung jari tangan tidak bisa bergerak lurus dan membutuhkan bantuan untuk meluruskannya. Ini ada contoh seperti di gambar untuk luka robek. Selanjutnya ada penata laksanaan. Yang pertama ada debridement, yang kedua jahitan pada tendon, lalu ada pemasangan splint. Yang pertama debridement itu untuk menghilangkan jaringan mati dan membersihkan luka dari kotoran dengan cara mengompres luka dengan cairan atau material perawatan luka yang fungsinya untuk menyerap dan mengangkat bagian-bagian luka yang nekrotik atau membusuk. Yang kedua ada jahitan pada tendon, itu untuk mendekatkan kedua ujung tendon yang terputus dan mempertahankannya dalam masa penyembuhan agar bisa latihan gerak dini hari pertama pasca operasi. Teknik jahitannya yaitu end-to-end dan end-to-side. Lalu ada pemasangan splint, ada dorsal block splint dan yoke splint. Dorsal block splint sendiri itu untuk membatasi jumlah ekstensi jari aktif dan pasif agar mencegah kemungkinan tendon pecah setelah perbaikan bedah. Selanjutnya
ada exercise. Pada dorsal blok spleen itu dapat dilakukan exercise di hari ketiga sampai 4 minggu dengan cara ekstensi aktif pada sendi interpalang hingga menyentuh spleen, lalu fleksi pasif pada jari mengarah pada genggaman penuh, dan fleksi MCP, PIP, dan DIP terbatas. Lalu ada penggunaan carbon wrapping untuk mengontrol edema. 2 minggu pasca operasi, jari-jari tersebut dapat diposisikan menggenggam. Nah, melanjutkan latihan pada minggu ketiga sampai 4,5, yaitu dengan modifikasi posisi wrist atau pergelangan tangan. Posisinya yaitu normal atau bisa sedikit ekstensi. Nah, untuk sendi metakarpophalangeal itu tetap pada sudut fleksi sebesar 90 derajat seperti ini. Nah, jika masih ada sedikit edema atau bengkak, itu masih dibolehkan untuk melakukan kegiatan sehari-hari. Nah, untuk gerakan aktif ROM itu harus dalam jangkauan dorsal box spleen. Nah, sebelum melakukan aktif ROM tersebut, sebaiknya dilakukan juga pasif ROM. Nah, untuk scar tissue massage itu juga dapat dilakukan apabila bekas luka tersebut telah sembuh. Selanjutnya, pada minggu ke-4,5 sampai minggu ke-6, itu latihan motorik halus dan motorik kasarnya itu setiap hari. Nah, dengan mengulang-ulang tendon gliding dengan postur basic forehand. Nah, untuk gerakan pasif ROM itu juga sebaiknya dalam cakupan protective dorsal block spline. Nah, untuk perhatian dalam proses penyembuhan ini, tangan sebaiknya tidak boleh diangkat, dibopong, ataupun ditarik. Untuk slide selanjutnya, ini terdapat latihan untuk melatih pada cedera tendon flexor. Ini bisa dilakukan pada minggu-minggu yang dibolehkan untuk latihan gerakan pasif ROM maupun aktif ROM. Nah, di sini saya akan melanjutkan materi yang telah dijelaskan oleh teman saya. Baik, untuk fase 6 minggu ini adanya melanjutkan peregangan kompartemen intrinsik dan ekstrinsik, kemudian adalah aktivitas fungsional dan kegiatan sehari-hari, kemudian adanya untuk meningkatkan peregangan motor neuron dan flexor. Dan untuk fase 7 sampai 8 minggu yaitu ada terapi isometrik dan isotonik, kemudian aktivitas fungsional yang serah berangsur-angsur, misalnya dengan ringan, sedang, dan ke berat. Kemudian yang terakhir adalah adanya aktivitas yang memberikan suatu penekanan, yaitu misalnya dengan push up. Kemudian pada fase 11, kemudian pada fase 10 sampai 11 minggu yaitu ada latihan yang secara progresif, kemudian ada latihan untuk mencapai full ROM, dan kemudian ada latihan untuk yang spesifik, dan yang terakhir itu ada latihan pengkoordinasian seluruh tubuh.